Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-168. Apa itu perjamuan malam Tuhan? Jawabannya, perjamuan malam Tuhan adalah sakramen perjanjian baru. Di dalamnya kematian Yesus Kristus diberitakan dengan cara memberi dan menerima roti serta anggur, sesuai dengan pesannya. Mereka yang ikut serta di dalamnya dengan layak makan dan minum tubuhnya dan darahnya, sehingga mereka diasuh secara rohani dan bertumbuh dalam anugerah. Persatuan dan persekutuan mereka dengan Dia diteguhkan. Mereka menyatakan dan membaharui rasa syukur mereka dan janji mereka kepada Allah, serta kasih mereka yang seseorang terhadap yang lain, dan persekutuan mereka sebagai anggota tubuh mistis yang sama. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Lukas 22 ayat 20, Matius 26 ayat 26 sampai 28, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, 1 Korintus 10 ayat 16, 1 Korintus 11 ayat 24, 1 Korintus 14 sampai 16, dan 21, 1 Korintus 10 ayat 17. Dari pertanyaan dan jawaban, kita dapat mengerti secara mendalam pemahaman kita mengenai perjamuan malam Tuhan yang sering kita ketahui pada saat ini sebagai perjamuan kudus. Kalau kita membaca dengan cermat dan teliti, perjamuan malam ini ditetapkan Tuhan sebagai sakramen sebelum Tuhan menyerahkan nyawanya, mati menebus umatnya di atas kayu salib, dan menyatakan kemenangan atas dosa, menjadi korban pendamaian dan pengganti hukuman atas umatnya yang berdosa kepada Allah. Penetapan ini merupakan hal yang berkaitan dengan karya penebusan Kristus yang pernah disimbolkan atau juga dinarasikan pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang sudah memperbudak bangsa Israel selama 430 tahun. Pada momen keluarnya bangsa Israel itu, selain didahului dengan tulah sebanyak 10 kali, juga menjadi puncaknya ialah disembelinya anak domba jantan yang umur setahun, di mana darahnya dicurahkan, darahnya dibalur ke tiang-tiang pintu dari orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir, dan juga mereka mempersiapkan roti tidak beragi untuk dinikmati sebagai tanda atau penyataan Tuhan bahwa mereka akan beroleh keselamatan dengan cara ada korban penebusan, korban yang menggantikan murka dari Allah yang menghukum orang-orang berdosa. Pada momen itu anak-anak sulung dari orang Mesir mengalami kematian, dan anak-anak sulung dari orang-orang Israel tidak mengalami kematian. Artinya kalau kita mau sinergiskan dengan karya penebusan Kristus di atas kayu salib, di mana melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan dan diminta mengingat agar kita sadari bahwa seharusnya kita mengalami kematian karena keberdosaan, kejahatan, dan perilaku yang memberontak kepada Tuhan Allah. Namun karena kasih dan kebaikan Kristus, setiap orang percaya yang telah ditetapkannya mengalami penebusan, pengampunan dosa, belas kasihan, sehingga tidak lagi menjalani hidup dalam penghukuman, tidak lagi hidup di dalam kejahatan, tetapi hidup di dalam keselamatan karena sudah menerima pembenaran di dalam karya
pribadi Kristus. Hal yang berikutnya yang perlu kita pahami juga, melalui perjamuan kudus yang ditetapkan Tuhan ini, kita perlu mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur sebagai simbol, sebagai tanda dari sakramen, tetapi sekaligus saat yang sama kita juga diikut sertakan, dilibatkan, bahkan disatukan dalam sakramen perjamuan kudus dengan minum dan makan tubuh dan darah Yesus, sehingga kita menyatu dengan Kristus. Yang ketiga, hanya mereka yang sudah mengerti, menerima anugerah, menikmati pengertian yang besar, yang benar mengenai persekutuan dengan Kristus, yang dapat memahami dan mendapatkan pengertian akan perjamuan Tuhan, sehingga setiap orang akan bersyukur, berterima kasih, dan mengagungkan Allah karena karya kebaikan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita sebagai orang percaya menyelenggarakan perjamuan kudus ini dengan prinsip bahwa perjamuan ini adalah sakral dan bukan hanya berbicara tentang ritual makan roti dan minum anggur. Kiranya Tuhan menolong kita menerapkan prinsip persekutuan dengan saudara seiman di dalam Kristus, prinsip persekutuan dengan Allah melalui Kristus, dan prinsip persekutuan di mana kita mengelola alam di dalam dan melalui Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin.